Tragedi 9/11 yang terjadi pada tahun 2001 memakan korban jiwa hampir 3.000 orang. Dan kalian tahu nggak sih bahwa ada 200 orang di antaranya yang karena sudah nggak ada pilihan lain, mereka terpaksa loncat dari atas gedung tersebut, teman-teman. Dan hari ini saya mau menceritakan tentang seorang ibu yang katanya anaknya ini adalah reinkarnasi dari salah satu korban yang loncat dari gedung pada saat itu. Nah, tapi ibunya ini nggak percaya sama yang namanya reinkarnasi sampai ada satu kejadian yang mengejutkan. Ladies and gentlemen, welcome to Dark Room. Di Amerika Serikat ada seorang ibu bernama Molly Kernet. Molly ini pengen banget punya anak, tapi karena satu dan lain hal, kata dokter dia ini nggak bisa punya anak. Namun pada tahun 2004 terjadi sebuah keajaiban. Molly akhirnya mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Anak laki-laki ini diberi nama Kate. Kate ini tidak seperti bayi pada umumnya. Neneknya bilang bahwa si Kate ini pada saat masih bayi itu sedikit berbeda. Bayi ini cenderung diam dan dia suka ngeliatin orang-orang sekitarnya kayak seolah-olah bertanya, kamu ini siapa? Kamu ini siapa? Tapi terlepas dari hal itu, Kate ini adalah seorang bayi yang cukup pintar. Kata mamanya, si Kate ini udah bisa merangkak, berjalan, dan bahkan berbicara itu lebih awal daripada bayi pada umumnya. Bahkan waktu usianya masih 2 tahun, si Kate ini katanya udah bisa berbicara dengan kosakata yang cukup rumit, teman-teman. Sampai-sampai dia ini katanya udah bisa semacam ngobrol sama orang dewasa. Nah, tapi teman-teman, pada saat Kate ini berusia 3 tahun, terjadi hal yang mengejutkan. Kata mamanya, Kate ini pada saat tidur di malam hari suka nangis-nangis karena dia mengalami mimpi buruk yang sangat menakutkan. Si Kate ini sampai suka teriak-teriak dan menyebut hal-hal aneh seperti gedung tinggi yang runtuh, patung Liberty, pesawat, pokoknya hal-hal yang menggambarkan peristiwa 9/11. Dan ketika mamanya tanya sama si anak ini, si Kate menjawab bahwa di mimpinya itu dia lagi terjun bebas dari gedung yang sangat tinggi dan disitulah dia akhirnya meninggal. Nah, si mamanya langsung bingung nih, ini anak ngomong apa? Dan lagi keluarganya Kate ini tidak tinggal di perkotaan di mana ada banyak gedung tinggi dan banyak pesawat. Mereka ini tinggal di suburb atau pinggiran kota di mana hanya ada rumah-rumah biasa aja. Bahkan mereka sama sekali belum pernah ke New York untuk ngelihat yang namanya patung Liberty yang disebut-sebut di mimpinya si Kate ini, teman-teman. Dan perlu diingat juga bahwa kejadian ini terjadi kira-kira pada tahun 2007 ya, di mana internet itu belum bisa diakses secara bebas oleh anak-anak seperti zaman sekarang. Papanya si Kate ini juga pernah bilang bahwa keluarganya Kate tidak pernah ngasih lihat hal-hal yang berhubungan dengan New York ataupun berhubungan dengan tragedi 9/11 sama anak kecil ini. Dan hal ini juga terjadi sebelum si Kate itu masuk ke usia sekolah. Jadi nggak mungkin ada orang luar yang tiba-tiba ceritain ke dia tentang tragedi 9/11. Bukan hanya itu, keluarganya si Kate ini sama sekali nggak ada hubungan ataupun kenal sama orang-orang yang menjadi korban tragedi 9/11. Akhirnya ya udah, mamanya mengira bahwa mungkin ini hanya mimpi buruk biasa. Mungkin anaknya sedikit berimajinasi atau gimana gitu ya. Tapi lama-kelamaan si Kate ini jadi makin aneh. Dia itu jadi terobsesi sama pesawat dan dia ini jadi suka gambar-gambar pesawat. Kenapa ini aneh? Karena sebenarnya si Kate itu dari kecil sangat takut sekali sama pesawat. Jadi ini anak takut sama pesawat tapi terobsesi sama pesawat. Dan dia bilang si Kate ini bukan takut pada saat pesawat itu terbang, tapi dia ini takut sama kemana pesawat itu akan pergi. Nah, waktu itu pernah sekali bocah ini dibawa oleh papanya naik mobil ke kota ya. Tapi ini anak malah nggak mau keluar dari mobil karena katanya dia itu takut sama gedung-gedung tinggi dan takut sama pesawat yang lalu lalang di atas udara. Dan waktu itu si Kate juga sempat ngelihat satu gedung tinggi yang berkaca-kaca. Dan dia bilang, gedung ini kelihatan seperti Twin Tower atau menara kembar World Trade Center. Gedung ini menimbulkan banyak memori. Mamanya makin bingung nih, memori macam apa? Si Kate ini belum pernah sama sekali dibawa ke New York, apalagi ke Twin Tower World Trade Center, teman-teman. Orang tuanya Kate waktu itu makin khawatir, ini anaknya kenapa ya? Tapi pada saat itu, mereka juga nggak percaya sama yang namanya reinkarnasi atau hal-hal semacam itu, teman-teman. Jadi mamanya Kate bilang bahwa ya mungkin keanehan ini adalah bagian dari kepribadian anaknya. Sampai akhirnya, suatu hari, si Kate ini terang-terangan bilang ke mamanya bahwa dia itu pernah ada di dalam gedung tinggi yang ketabrak sesuatu, meledak, lalu dia ini jatuh dari atas gedung itu. Gedung tinggi ketabrak sesuatu, lengkaplah sudah menggambarkan tragedi 9/11.
Pada waktu itu si Kate juga bilang begini, pesawat itu menabrak gedung, lalu aku terjebak di dalam gedung itu. Ketika aku jatuh dari atas gedung, aku masih hidup, tapi lalu puing-puing bangunan itu menimpa aku. Aku tidak merasakan apapun karena aku sudah mati. Mamanya ini langsung sedih teman-teman ketika mendengar anaknya ngomong begitu. Dia ini masih nggak tega kalau sampai si Kate anaknya yang masih kecil ini harus hidup dengan memori yang sangat mengerikan itu. Dan mamanya juga nggak bisa terima kenapa anaknya bisa mengalami trauma seperti ini. Karena gara-gara kejadian ini teman-teman, si Kate itu jadi seperti anak yang aneh. Dia itu dijauhin sama teman-temannya dan kalau di sekolah ini dia sering banget kena masalah. Dan keanehan anak ini tidak berhenti sampai situ. Si Kate ini mulai minta mamanya untuk tidak memanggil dia dengan sebutan Kate. Karena dia bilang itu bukan namanya. Dia bilang dia mau dipanggil Bob, kepanjangan dari Robert Pattinson. Nah akhirnya mamanya mulai penasaran dan pengen cari tahu lebih lanjut tentang siapa sih si Robert Pattinson ini. Waktu itu mamanya memutuskan untuk menulis kisah anaknya ini di sebuah forum di internet. Dan waktu itu akhirnya ada seorang ibu yang membalas postingan tersebut dengan mengirimkan sebuah link yang berisi nama-nama korban tragedi 9/11. Singkat cerita, setelah ibunya ini riset bertahun-tahun, akhirnya dia menemukan seseorang yang merupakan teman dari almarhum Robert Pattinson. Orang ini namanya Ben dan dia ini tinggal di New York. Akhirnya orang tua Kate memutuskan untuk membawa anaknya ini ke New York untuk mengobrol dengan si Ben. Waktu itu Kate yang berusia 10 tahun dengan luar biasanya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Ben tentang Robert Pattinson. Selain itu si Kate ini juga bisa dengan detail menceritakan pekerjaan Robert pada saat dia masih hidup. Dan bukan hanya tentang Robert, katanya si Kate ini malahan tahu beberapa hal yang gak banyak orang tahu tentang kecelakaan pesawat 9/11. Hal ini tentunya bikin si Ben, temennya Robert Pattinson tersebut, menjadi kaget karena si Ben ini sendiri tidak percaya dengan yang namanya reinkarnasi teman-teman. Jadi sebenarnya siapa sih Robert Pattinson ini? Jadi Robert Pattinson ini adalah seorang pria yang bekerja di tower utara gedung World Trade Center di lantai 110. Robert ini adalah salah satu veteran Angkatan Udara Amerika Serikat. Nah katanya pada saat kejadian tersebut, si Robert ini kejebak di dalam gedung World Trade Center. Waktu itu dia mau mencoba keluar lewat tangga darurat, tapi aksesnya itu kehalang sama langit-langit gedung yang waktu itu udah pada berjatuhan. Akhirnya, nggak tahu dia itu jatuh atau sengaja lompat dari atas gedung dan akhirnya dia meninggal karena tertimpa puing-puing. Dan hal ini sama persis seperti apa yang ada di mimpinya si Kate. Akhirnya mamanya si Kate ini bisa menerima apa yang terjadi sama anaknya. Dan pada waktu dia masih di New York, si Kate ini dibawa ke monumen 911, di mana di situ terukir nama-nama korban yang meninggal karena tragedi tersebut. Dan katanya setelah pergi ke monumen ini, Kate pelan-pelan mulai nggak takut lagi sama gedung tinggi dan sama pesawat dan bisa hidup layaknya anak yang normal. Jadi gimana menurut kalian teman-teman? Apakah si Kate ini reinkarnasi atau kesurupan atau semua ini hanya omong kosong belaka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa nonton video satu ini yang gak kalah serunya. Terima kasih dan sampai jumpa.